Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Bunda Daisa, ibu rumah tangga yang mempunyai usaha toko sembako. Alhamdulillah bisa sharing lagi aktivitasku hari ini di toko sembako yang saya jalani hampir 5 tahun. Di sini saya akan sharing tentang kenapa saya memilih usaha toko sembako untuk saya jadikan sebagai usaha ataupun bisnis sampingan. Awalnya suami saya itu tidak setuju ya kalau saya mempunyai usaha lain. Mungkin dengan pertimbangan nanti modalnya habisnya banyak, terus yang ngurusin anak-anak itu siapa gitu ya. Takutnya nantinya itu anak-anak malah nggak keurus. Ditambah lagi anak saya yang pertama itu Mas Deva masih kelas 3 SD, Mbak Kansa juga masih TK. Takutnya kalau ditinggal ngurusin toko sembako, jadinya anak ini itu nggak keurus, nanti siapa yang nganter sekolah, siapa yang nganter ngaji, ataupun yang nganter les itu nggak ada. Saya membuka usaha toko sembako itu dengan pertimbangan yang cukup lama ya. Contohnya seperti yang saya ceritakan tadi itu, siapa yang ngurus anak-anak, nanti kalau ditinggal ngurus anak-anak siapa yang jagain toko. Itu jadi bayangan yang menghantui kami berdua untuk membuka usaha. Saya terus-menerus meyakinkan suami saya untuk saya diberikan usaha di rumah ya yang bisa disambi untuk momong anak, yaitu toko sembako di desa. Apalagi Pak suami itu bukan orang yang kerjanya di rumah ya, dia itu terikat dengan suatu instansi, jadinya kita tidak bisa sembarangan untuk minta tolong Pak suami kalaupun anak-anak yang nggak ada yang jemput ataupun ngantar ngaji ataupun yang lain. Saya terus-menerus meyakinkan Pak suami supaya saya diberikan usaha untuk kegiatan di rumah, daripada saya kalau anak-anak sekolah itu saya bengong di rumah cuma sendirian sampai siang, kadang sampai jam 2 itu anak-anak juga belum pulang. Jadi di rumah itu saya mempunyai kegiatan yang positif. Akhirnya pada tahun 2018, lebih tepatnya bulan 10, saya itu membuka toko sembako ini ya. Awalnya toko sembako yang saya miliki itu cuma sempit, hanya berukuran 5 kali 5 meter. Itu pun barang dagangannya itu juga belum lengkap. Saya beli barang dagangan itu dengan uang seadanya, karena saya kalau mau meminjam saudara ataupun meminjam ke koperasi itu takutnya nanti jualan saya laku apa enggak, nanti penjualannya gimana, nanti saya untuk membayar hutangnya gimana, itu saya pertimbangkan ya. Jadi saya beli barang dagangan itu dengan modal seadanya, sisa dari gaji Pak suami. Alhamdulillah sejak awal saya berjualan walaupun tidak langsung rame gitu, masih ada pembeli yang mau ke toko saya. Apalagi saya itu buka usaha toko ini, di sebelah saya itu sudah ada toko yang lebih lama. Jadinya saya itu diapit oleh beberapa toko di kanan kiri saya. Walaupun begitu, yang namanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena rezeki itu sudah ditakar dan tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Kita hanya tinggal ikhtiar, berusaha dan juga berdoa. Awalnya saya itu membuka toko di pagi hari jam setengah 6 sampai jam setengah 7 pagi.
Lanjut saya nganter Mbak Kansa, waktu itu masih TK ya. Setelah nganter sekolah, saya lanjut ke belanja ke grosiran. Setelah belanja ke grosiran, saya kembali ke rumah untuk membuka toko kembali. Saya membukanya cuma sebentar. Nanti kalau sudah jam 11 itu saya jemput Mbak Kansa lagi di sekolahnya. Baru itu setelah saya jemput Mbak Kansa sekolah, toko saya buka sampai jam 10 malam. Waktu itu saya nggak ada yang nyerep ya, karena Pak suami itu juga kerja, nggak bisa, untuk waktunya itu nggak bisa dicuri-curi gitu. Jadi saya buka tokonya itu hanya sisa waktu saya ngurus anak-anak. Tapi alhamdulillah toko saya juga masih berjalan sampai sekarang, dan bisa untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Intinya itu kalau kita mempunyai niat yang tulus, niat yang benar-benar sungguh-sungguh untuk membuka usaha apapun, insya Allah Tuhan itu pasti memberikan jalan. Yang paling utama adalah niat, usaha, dan berdoa. Jika kita mempunyai niat, kita nggak usah malu ya dengan apa yang dikatakan tetangga. Kalau saya dulu itu dibilangnya gini ya, toko sudah banyak kok bikin toko lagi, nanti siapa yang mau beli. Pernah saya digitukan sama tetangga itu, tapi ya saya biarin aja, yang namanya orang itu bebas berpendapat ya. Yang penting kita tidak merugikan orang lain, kita tidak mengganggu. Jadinya kita aminin aja apa yang mereka katakan, itu saya biarin aja. Yang penting kita mau mempunyai usaha ya usaha aja. Kembali lagi ke video toko sembako yang saya jadikan usaha ataupun bisnis sampingan ini. Menurut saya usaha yang sangat diminati ya, karena toko sembako itu menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Jadinya peluang untuk berkembang itu sangat besar, apalagi kebutuhan sehari-hari itu terus-menerus ya, tidak seperti misalkan baju. Kalau kita sudah punya beberapa, itu belum perlu untuk beli lagi ya, nggak beli lagi. Lain halnya dengan kebutuhan sembako, itu kebutuhan sehari-hari. Kalau habis kita makan ya sudah, besok lagi kita harus beli lagi. Jadi menurut saya perkembangannya itu lebih cepat ya daripada bisnis yang lain.
Itu kalau menurut saya, tidak tahu kalau menurut teman-teman semuanya. Mohon maaf ya kalau saya salah. Ini hanya sharing apa yang saya ketahui dan apa yang saya rasakan. Iya Bun, saya ucapkan selamat datang yang telah menemukan channel saya, channel sederhana dari ibu rumah tangga yang mempunyai usaha toko sembako di rumah yang berlokasi di Desa Kendarejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Mungkin Bunda sekalian sudah tahu ya kalau Kabupaten Blitar itu kotanya Bumi Bung Karno. Seperti itu terkenalnya di daerah lain. Jika video saya dirasa bermanfaat, boleh dong di-share di tab komunitas yang kalian punya. Dan saya juga mohon dukungannya dengan cara di-subscribe, di-like, dan juga di komen. Semoga kebaikan Bunda sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Sekian dulu share video pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.